dan yang bersangkutan ini ngotot pengen masuk ke dalam. Oh, heeh. Padahal salah jalan. Akhirnya Sudah kita kasih tahu Babai, ini jalan pondok pesantren. Saya ingat ini jalannya, katanya. Ini jalannya, jangan bohongin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tren, podcast pesantren IBS Riau. Pada kesempatan kali ini atau episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah bagian yang dimana dalam sebuah instansi itu wajib ada. Tugasnya adalah di garda terdepan, yaitu menjaga bagaimana agar lingkungan instansi tersebut menjadi aman dan nyaman. Langsung saja, ini dia Ustadz Akhyar Siregar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah baik ya. Akhyar Siregar. Iya, betul sekali Ustadz. Lahir tahun apa Ustadz? Lahir tahun 1990 Ustadz. 90. Iya, Berarti sekarang berusia 32 tahun. 32 Iya betul. tahun. Alhamdulillah di usia 32 tahun Masya Allah berikan kesehatan, kenikmatan. Alhamdulillah. Asli kampung Asli dari Sumatera Utara Ustadz. Sumatera Utara. Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tepatnya di Kecamatan Kuala Ledong. Berarti kalau kita mau ke sana itu lewat jalur jalur barat atau jalur timur? Jalur arah ke Medan. Berarti enggak, maksudnya biasanya kan ada yang lewat Rohul, ada yang lewat Rohil. Rohil Ya. Iya. Berarti tembusnya nanti yang daerah apa? Rantau Prapat dan seterusnya Iya, itu saja. betul sekali Ustaz. Sebelum kita berbincang tentang keamanan pondok yang sekarang ya di IBS, kita harus mengenal dulu bagaimana dunia antum ya. Sisi lain dari seorang Ustadz Akhyar Siregar. Berarti lahir dan besar di Labuhan Batu Utara. Benar sekali. SD sampai SMA di sana saja. SD sampai SMA di Sumatera Utara. SMA Utara. Iya. Setelah SMA, kenapa tidak memutuskan untuk kuliah? Kenapa lebih memilih merantau dan lain sebagainya? Kalau kuliah memang gak ada kepikiran Ustaz saat itu. Dulu cita-citanya sempat ingin jadi Polri ya. Oh, jadi Polri ya. Ah, Itu ada nggak mencoba mendaftar Akpol gitu? sempat mau, tapi ada sesuatu hal jadi pupus semuanya hilang. Pupus ya. Kan Akpol ada. Berarti udah mencoba mendaftar atau hanya ingin tapi nggak jadi? Hanya ingin ya. Oke, berarti dulu nggak kepikiran untuk kuliah. Iya. Akhirnya memilih lebih merantau ya. Ya, merantau. Tahun 2010 ana putuskan untuk merantau ke Pekanbaru, Ustaz. Ke Pekanbaru, merantau. Iya. Itu dengan modal nekat atau sudah ada pemikiran? Oh, nanti saya mau ini gitu di Pekanbaru. Lebih Bisa dibilang nekat juga nekat sih, ya. Ustaz. Bisa dibilang nekat ya. Berarti emang yang penting merantau dulu, nanti masalah mau kerja apa itu Iya, belum tergambar. Belum tergambar. Orang tua mengizinkan, Ustaz? Oh, alhamdulillah mengizinkan, Ustaz. Mengizinkan ya. Restu. Kalau boleh tahu, antum anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ke 3 dari 4 bersaudara, Ustaz. 3 dari 4 bersaudara. Betul, Ustaz. Yang pertama laki-laki atau perempuan? Yang pertama laki-laki, Yang kedua perempuan, ketiga antum 3 anak adik di bawah 1 laki-laki. laki-laki. Oh, yang laki-laki yang adik antum sekarang masih di kampung Di atau kampung bersama orang tua. di kampung sama orang tua? Jarak berapa tahun sama adik? Beliau kelahiran tahun 93, Ustaz. Berarti jarak 3 tahun ya. Iya, betul sekali. Berarti adik emang di kampung menjaga orang tua lah ya. Betul sekali, Ustaz. Menjaga orang tua. Iya. Oke. Antum kan di nama antum ada tercatat marga Siregar. Iya, Ustaz. Tetapi selama anak kenal sama antum lebih sering kita bercakap bahasa Jawa. Nah, bisa ceritakan kenapa bisa seperti itu? Kalau di Sumatera Utara, tepatnya di tempat tinggal Ana itu, memang lingkungannya mayoritas orang Jawa. Oh, banyak. berarti orang trans ya? Iya. Khusus di daerah kami itu memang orang Jawa. Tapi ya orang Batak banyak juga, mungkin di desa yang sebelah. Beda desa gitu ya. Tapi yang di kampung atau desa antum tuh banyak orang Jawa. Orang Jawa. Jadi kita mulai kecil berteman dengan orang-orang Jawa. Jadi terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi kalau keluarga di rumah, ayah sama ibu menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia aja sih. Bahasa Indonesia ya. Iya. Pernah nggak sesekali atau ketika kumpul keluarga menggunakan bahasa, berarti asalnya
ini kan biasanya ada Batak Karo, Batak Toba. Hmm. Kalau keluarga antum nih jatuhnya Batak apa Ustaz kalau? Mandailing Ustaz. Oh, Batak Mandailing ya. Iya. Batak Mandailing sama Batak itu berarti beda ya secara bahasa. Beda. Kalau antum sendiri bisa nggak bahasa Mandailing Batak? Tidak sama Oh, sekali. tidak sama sekali. Berarti emang sudah terkontaminasi Iya. dengan lingkungan Jawa. Betul Ustaz. Oke, berarti merantaulah tahun 2010. Nah, itu apakah langsung dapat pekerjaan atau menunggu berapa lama untuk mendapatkan pekerjaan? Tahun 2010 itu sampai ke Pekanbaru masukin lamaran masih nunggu sih Ustaz. Nggak langsung. Nunggu lamaran tuh nunggu dipanggil kita ya carian kerja yang lain yang bisa dikerjain lah Ustaz. Tapi ada nggak kepikiran untuk merantau sampai ke Jakarta gitu? Kan antum dari postur tubuh nih proporsional ya. Untuk jadi model atau aktor tuh cocok lah. Model apa Ustaz? Ya model apa gitu, majalah atau apa. Jadi aktor kan bisa. Karena kalau waktu awal Anda datang ke IBES dulu kan antum pakai jas, pakai dasi. Oh iya ya. Anak kira wah guru nih. Soalnya nggak tergambar seorang ya maaf ya security lah gitu. Tapi di IBES dengan dandanan pakai dasi, pakai kemeja. Itulah bedanya security BS. Makanya ini guru atau apa gitu kan. Rupanya ya maaf security ya, tidak bermaksud merendahkan tapi emang gagah ya. Kalau orang baru datang, Masya Allah. siapa nih gitu kan. Dengan badan yang proporsional. Sudah seharusnya Ustaz. Garda terdepan tuh emang harus enak dipandang. Good looking ya. Good looking. Biar enak kan. Iya. Tapi sekarang sudah beralih menggunakan sebagaimana mestinya ya, menggunakan kostum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Berarti masukkan lamaran tadi berapa lama menunggu sampai ada dapat panggilan? Berapa lamanya lupa sih Ustaz. Udah tahun 2010 2010 ya. Itu kalau salah di mall ya, jadi SPB atau apa? Kok tahu Ustaz? Karena udah pernah cerita kita kan sebelumnya. Ini nggak memastikan aja. Kerja pertama itu di mall Ustaz. Mall ya. Alhamdulillah hampir di seluruh mall Pekanbaru sudah pernah masuk. Kecuali Living World ya. Karena kan masih baru, mall baru. Iya. Transmart juga belum kan? Oh iya, Transmart masih baru pokoknya juga. yang mall lama lah. Iya. Di mana yang di Jalan Rio? Ciputra. Pernah. Kerja pertama mall di Ciputra. Ciputra ya. Iya, SPB pakaian Ustaz. Berarti itu kayak sales ya, menawan-nawan atau jaga aja. Jaga stand. Kalau biasanya kita kan kita contoh ke mall masih baru masuk, Bang silakan pilih-pilih dulu Bang gitu kerja. Manggil gitu. customer, kita tawarkan produk. Bagaimana cara antum menawarkan sebuah produk? Iya. Contohnya kayak mana, Seth? Contohnya saya baru masuk nih. Dicontohkan ini ya. Saya masuk, buka pintu mall kan. Siap. Ica-icanya gini kan, tengok-tengok. Gimana cara antum mempromosikan? Silakan tengok-tengok dulu atau seperti apa? Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat datang di Mall Ciputra. Selamat datang di toko kami Bapak. Kayak gitu. Silahkan Bapak Ibu, apa yang bisa dibantu? Cari keperluan apa Ibu Bapak? Gitu kita tanyakan dulu kebutuhannya apa. Berarti dengan bahasa yang lembut lah ya. Betul sekali Ustaz. Berarti emang seperti itu setiap hari ya. Iya. Berarti mau nggak mau kita harus pasang muka ramah walaupun dalam kondisi yang sedang ada masalah ya. Itu selama berapa tahun di Mall Ciputra? Kurang lebih sekitar 1 tahun Ustaz. 1 tahun ya. Itu lumayan apanya bayarannya? UMR ya Ustaz ya. Di zaman itu UMR iya. Nyampe 2 tembus? Belum sampai Ustaz. Tahun 2010 belum sampai 2. 1,5 ya sekitar gitu. Sekitar gitu Ustaz. Tapi di waktu itu masih berlebih lah ya. Udah alhamdulillah. Apalagi lajang kan. Iya. Lajang merantau paling cuma untuk bayar kos sama makan. Iya. Oke, berarti setelah dari Ciputra ke mall apa lagi? Selesai dari Ciputra ke mall SKA Ustaz. SKA. Iya. Sama SPB juga tapi jual apa? Itu sepatu Ustaz. Sepatu. Sepatu anak gaul atau sepatu kantoran? Sepatu anak gaul dan anak sekolah Ustaz. Oh, sepatu gitu ya. Berarti itu biasanya kalau musim-musim tahun ajaran baru itu rame. Rame-rame ya Ustaz. Oke. Banjir itu. Itu selama berapa tahun di SKA? Kayak gitu juga. Setahun lah ya. Setahun. Terus ana di rolling ke Plaza Citra. Plaza Citra itu yang di Nangka ya? Iya. Di Nangka. Sekali. Sama sepatu juga?
Sepatu juga masih satu brand. Oh, satu brand ya. Iya, dimutasi ke situ. Ke situ selama berapa lama? Iya, kurang lebih sekitar gitulah. Setahun juga ya. Berarti kurang lebih di dunia mall, Iya. di dunia permolan lah gitu 3 tahun ya. 3-4 tahun ya. Setelah dari situ ke toko buku, Ustaz. Oh, toko buku mall juga. Di Gramedia Sudirman, Ustaz. Oh ya, Gramedia Sudirman yang di flyover. Iya, mereka toko sendiri kan. Sama berarti itu juga sales juga, SPB juga atau Iya. penjaga? Sama penjaga ya, jualan juga ya. Oh gitu ya. Berarti sama sales juga. saya juga menawarkan Bapak Iya, Ibu betul. silakan tengok-tengok. Berarti hafal lah ya buku-buku apa aja di Soalnya di Gramedia. zamannya hafal. Hafal ya. 2000 berapa tuh di Gramedia? 2013. 2013 ya. Apa buku yang lagi tren di zaman itu 2013? Novel kalau novel. Kalau dulu yang motivasi gitu kayak Dahlan Iskan, itu tren tuh. Kalau novel-novel? Novel ya masih Trelia itu masih. Oh, Trelia ya. Berarti di zaman itu udah mulai apa ya? Iya. Di Gramedia itu masih sama UMR juga. Masih Ustaz. UMR ya. Nah, setelah dari Gramedia itu berapa lama dulu di Gramedia? 2,5 tahun. 2,5 tahun lah ya. Iya. Itu posisinya ngekos di mana? Kalau boleh tahu. Daerah situ juga, Ustaz. Berarti ketika yang di Ciputra ngekosnya dekat Ciputra. Pokoknya daerah Sudirman juga, daerah kota. Oh, balik kota ya. Masih sekitaran situ Berarti ya. udah hafal ya seluk beluk jalan-jalan di daerah Alhamdulillah. kota gitu ya. Oke, di Gramedia 2,5 tahun. Setelah itu resign ya. Habis kontraknya. Oh, habis kontrak, nggak dilanjut? Nggak dilanjut. Memang dia maksimal 2 tahun. Oh, Yang 6 bulan tuh trainingnya. oh gitu ya. Iya. Berarti putus kontrak, akhirnya Ke mall lagi ya. ke mall mana? MP ya. MP. Iya. Berarti Ciputra, SKA, Dari ujung ke ujung lah. Plaza Citra, Keliling Gramedia, Pekanbaru. baru ke MP. Iya. Di MP SPB juga. Iya. Ba- Menawarkan produk juga kita. Produk apa kalau bisa? Perkakas Oh, berarti rumah kayak tangga. Kitchen set macam masak. Dari lengkap Palu gitu ya? palu, martel, masak semua lah. Oke. Di MP selama berapa tahun? Setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Iya. Itu resign karena habis kontrak juga. Habis kontrak Ustaz. Berarti emang semua itu habis kontrak ya? Iya. Atau ada yang Kalau yang sebelumnya resign. yang Sebelum di di Gramedia. Oh, yang di Plaza Citra tuh. Iya. Itu resign ya. Resign Ustaz. Berarti yang lainnya itu memang habis kontrak ya. Iya, Ustaz. Emang di ujung-ujung lah. Di ujung-ujung. Oke, akhirnya setelah dari MP habis kontrak tahun Habis dari MP tahun 2000 penghujung 2014 Ustaz. penghujung 2014. Iya. Setelah itu berarti ada masa istirahat lah ya atau Oh iya, lama istirahat. istirahat ya. Di masa istirahat itu Kerja-kerja ya, masukkan lamaran gitu nak. ada, tapi ya jodohnya belum ada. 2014 tuh Gojek belum ada ya? Belum booming ya? Belum ada ya. Belum ada. Mungkin kalau waktu itu Gojek udah ada mungkin antum di Gojek ya. Iya. Oke, akhirnya menganggur selama Kok bisa feelingnya ke situ? Kok ke Gojek? ya karena saya dulu pernah di Gojek. Oh iya. Sebelum masuk ke IBS. Jadi kalau saya 2017 kalau salah. Iya. Kerjaan yang nggak mengikat ya. Oke, berarti berapa lama menunggu atau menganggur sampai akhirnya masuk ke IBS? Kalau betul-betul menganggur nggak, tetap ada juga sih. Sambilan lah ya. Sambilan, iya. Itu maksudnya yang kerja emangnya sudah terikat kontrak yang di kan di IBS yang setelah itu kan. Cukup lama ya, dari 2014 ke 2017. Oh, berarti 2 tahunan lah. Iya. 3 tahun. Iya. Oke, berarti selama rentan waktu itu kerja sambilan lah ya. Sempat Serabutan. jualan juga, Ustaz. Jualan. Jualan pecel lele, kita buka Oh, warung. itu model sendiri atau ikut orang? Alhamdulillah udah sendiri, sama-sama kawan. Oh, join lah ya. Join. Di Iya. di mana tuh? Di Jalan Pahlawan Kerja. Oh, Kartama. Iya. Heeh. Masih Tahun? lumayan. Ya, selepas dari MP ya, ada tahun-tahun 2015. Bertahan berapa lama pecel lele? Nggak terlalu lama sih, hampir setahun. Tahun. Kurang lebih hampir setahun. Itu memutuskan untuk ditutup atau emang tidak memungkinkan untuk lanjut? Karena visinya itu berbeda-beda mungkin kan. Oh, sama kawan tuh ya. Berarti ada selek lah ya. Enggak, dibilang saya enggak juga. Akhirnya antum memutuskan untuk berhenti atau kawan antum Sama-sama kita tutup. tutup. Ya. Berarti hitung-hitungnya gimana tuh balik-balik?
Ya, kita juali perkakasnya bagi piring. bagi hasil Itu lagi. berarti nyewa ruko atau pakai Emperan rumah orang. emperan rumah. Berarti semua peralatan kompor dan lain sebagainya akhirnya dijual. Dijual semua. Akhirnya bagi dua lah ya. Bagi dua. Gitu. Berarti emang jago masak lah ya, antum bikin-bikin pecel lele gitu. Kita yang helpernya aja, bantu-bantu aja. Oh, yang masak siapa yang bikin-bikin? Kawan. Oh, kawan itu ya. Iya. Berarti pecel lele, tutup, apa lagi setelah pecel lele? Banyak Ustaz. Serabutan lah ya. Serabutan. Yang penting bisa makan pada hari itu. Penting halal ya. Oke, akhirnya 2017 mencoba masukkan lamaran ke IBS. Iya. Itu infonya dari Dari Facebook. grup, grup. lowongan kerja di Facebook. Ustaz. Oh, ada ya. Ada Waktu itu kemarin. membutuhkan Iya. security. yang waktu itu masih bisa belum ada pendidikannya, belum tanpa diksar ya. Intinya yang penting dia mau bisa sesuai dengan kriteria lah ya. Iya. Apa aja kriterianya waktu itu? Good looking atau apa gitu? Nggak ada sih. Lupa kriterianya apa. Oke, berarti masukkan lamaran langsung dipanggil ya. Iya, ada berapa hari langsung dipanggil. Berarti langsung di interview. Tes dari sekian orang, kita yang diterima ada 3 orang waktu Oh, itu. 3 orang antum. Saat Ana, Ustadz Wahyudi masih bertahan, Ustadz Rapli Jopendra sekarang sudah nggak di sini. udah kesini. Berarti tahun 2017 ya antum masuk menjadi tim Laskar ya namanya waktu itu. Akhirnya uji coba apa OJT ya 3 bulan ya. Iya, OJT 3 bulan. 3 bulan dan bertahan sampai sekarang di Alhamdulillah. tahun kelima. Ini tempat kerja yang paling lama ya? Ustadz. Oke. Berkah Lah ya di sini. Iya. Terus sekarang menjadi komandan Alhamdulillah. sejak tahun berapa sih? 2020. Kurang lebih udah 2,5 tahun. 2002 iyalah. Iya. Ya semenjak Covid lah ya kalau salah ya. Iya, Ustadz. Sejak Covid kan semenjak Ustadz Ilham Fadli ditarik ke SMP kan. Iya. Akhirnya antum waktu itu pernah galau juga kan ketika ditunjuk menjadi Pasti. ibaratnya ketua Laskar. Iya, sempat. Apa yang menjadi pertimbangan antum menerima penunjukan antum sebagai ketua Laskar? Awalnya kurang percaya diri Ustaz ya. Ya lama-lama Kurang percaya diri dari segi apa? Kalau dari segi fisik antum udah ganteng, tinggi badan proporsional. bukan masalah fisik aja. Oh, Ustaz. masalah fisik ya. Kita kan memimpin orang ya kan. Harus memberikan contoh yang baik. Contoh yang juga. baik. Iya. Tapi kan selama ini antum sama di base aman-aman aja kan? Alhamdulillah aman ya. Ya, kalau masalah itu pasti ada. Berarti berapa lama antum memikirkan sampai akhirnya menerima menjadi ketua Laskar? Insyaallah nggak lama-lama Ustaz. Sampai seminggu nak. Oh, enggak ada segitu. Tapi kan minta pendapat dukan ke orang-orang terdekat ya. Ada. Minta pendapat Ya, bagaimana. dikuatkan juga sama teman-teman Laskar yang lain. Akhirnya Abang pasti bisa. resmi menjadi ketua Laskar sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan dengan bergantinya banyak anggota yang berganti ya di Laskar tuh. Ada ya. Ada yang resign, terus ada yang Masuk baru. pindah ke bagian lain. Iya. Jadi selama di antum menjadi tim Laskar nih, ada nggak kejadian aneh atau konyol yang pernah antum alami, yang ketika jaga malam atau ketika sedang patroli, otomatis kan banyak hal-hal tak terduga yang dijumpai. Hal apa? Apa ya? Oh ya. Pernah nih jaga malam nih Ustaz. Sekitar jam 12 jam 1-an. Ada hantu enggak? Enggak. Apa hal yang antum Cukup lucu sih ini. Oh, hal lucu ya? Iya, mengesalkan dan lucu ya. Datang travel. Jam 1 malam Iya, travel. dalam rangka Travel salah jalan. oh Iya. salah jalan. Itu biasanya korban Google Map. Enggak. Kemungkinan sih orangnya dalam keadaan mabuk. Oh, orang mabuk. Soalnya ngomongnya udah ngawur. Ngelantur dan lah ya. ngelantur. Dan yang bersangkutan ini ngotot pengen masuk ke dalam. Oh, Padahal salah jalan. akhirnya Sudah kita kasih tahu babai ini jalan pondok pesantren Pak. Saya ingat ini jalannya katanya. Ini jalannya, jangan bohong-bohongi saya katanya. itu antum sendirian kondisinya. Sendirian. Wah, sempat panik juga ini orang. Tapi
kita udah tahu sih. Supir tuh badannya besar kecil. Kecil lah, sikat aja. Piting aja bisa, tapi kan ngelayan orang mabuk sama dengan orang maaf kata ngelayan orang gila kan. Iya, betul. Akhirnya salah juga nanti kita. Gimana Bapak tuh? Apakah dia mau putar balik atau? Akhirnya saya panggil teman yang jaga di dalam. Kayak mana? Dirayu-rayu nggak mau juga dia putar balik. Sampai akhirnya kita rayu-rayu juga, kita bantu bawa mobilnya keluar jalan. Sampai itu ke jalan lintas. Dari depan tuh ya? Iya, dari gerbang. Kita bantu supirin mobilnya sampai ke keluar gerbang utama tuh ya. Temen yang satu lagi bawa mobilnya sama sopirnya kan. Saya bawa motor antar ke simpang. Akhirnya setelah itu? Setelah itu baru dia ngaku salah dia. Iya. Ini jalan sebenarnya ini. Berarti emang kondisi mabuk ya? Iya. Itu cukup nggak bisa dilupakan itu kejadian itu. Oke. Selain itu ada lagi yang hal apapun itulah yang pernah antum alami, contohnya ya mungkin mengalami hal apa gitu. Kalau hal bisnis pernah? Nggak ada sih. Kalau masalah dengan keselamatan, soalnya sih pondok kita aman-aman aja, Ustaz. Nggak ada sih yang teror-teror apa itu nggak ada. Kalau misal ada ya, kalau patroli ada kadang santri yang mungkin belum tidur, antum sampai masuk kamar gitu sering ya? Tahu, kalau anak-anak muda ini pasti ya. Kalau untuk tidur tepat waktu jam 10 itu mungkin agak susah. Pasti ada. Berarti kalau di bagian santri putri itu patroli juga ya? Ada jam-jamnya dia. Itu pernah ada mungkin ada warga iseng masuk gitu nggak dulu pernah? Kalau sejauh ini nggak ada sih warga dari luar. Tapi kalau misal nih kan ada, kita kan walaupun jaga pondok saja ya, tim antum ketika ada mungkin warga lain ada masalah, pernah nggak ikut membantu ikut gitu? Sejauh ini nggak ada info sih dari luar nggak ada masalah atau Soalnya apa. Dulu yang waktu kapan tuh yang kita dengar ada orang lari-lari kayak maling-maling tuh yang di deket TK apa tuh yang depan tuh? Oh, di depan ya? Yang ada orang lari-lari. Ya kalau sejauh ini kalau kita masih bisa bantu kita bantu gitu ya. Nggak ada salahnya. Berarti emang fokusnya masih di lingkungan. Iya, kita berdampingan dengan masyarakat kan. Masalahnya kita bantu kan. Berarti kalau anggota berapa orang? Anggota 8-9 orang dengan saya. 9 orang. Iya. Yang paling lama itu antum? Untuk saat ini yang paling lama ada dengan Ustadz Wahyudi. Kalau Pak Widodo tuh? Beliau belum, masih 3 tahunan ini. 3 tahun. Berarti antum sama Ustadz Wahyudi. Ustadz Wahyudi ya. Yang termasuk lama lah ya. Iya. Yang sudah mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti pelatihan semua. Tadi kan ada cerita lucu antum yang ada supir travel, tapi yang kita coba tanyakan, ada nggak wali santri yang mungkin ya mungkin agak mengesalkan, marah atau ketika komplain, tapi pas ketika itu ada antum di situ, jadi antum yang dilampiaskan ngomel-ngomel, ada? Kalau itu pasti ada. Biasanya masalah apa yang bisa mungkin paket atau gitu ya mungkin ya? Ada aja sih masalah dalam setiap instansi itu pasti ada masalah kan. Ada komplain pasti ya. Tapi kan kadang ada nggak yang sampai menyulut emosi gitu? Ada ya. Ya kuncinya kita harus banyak-banyak mendengar aja, Ustaz. Iya. Ini kalau dia. Tapi kalau misal ada nggak yang wali santri mau jenguk anaknya, tapi kan harusnya kan nggak boleh masuk, ada nggak yang ngotot mau masuk gitu ada? Biasanya sih wali santri nih, Ustaz, kalau dia umpamanya kesal kan atau sama Ustadz dalam ada sesuatu yang nggak bisa diselesaikan dari rumah itu udah kesal ya kan. Sampai pertama itu yang dijumpai kan kita laskar ya kan. Pasti terlampiaskan dengan kita kan. Nanti setelah dengan kita jumpa sama yang mau dituju itu udah hilang. Udah habis energinya sama kita. Berarti tempat pelampiasan lah ya. Energinya udah habis karena kan udah marah-marah dan lain sebagainya. Jadi emang tetap ada juga ya wali santri yang seperti itu ya. Tapi kalau misal ada wali santri yang mungkin ada kesalahpahaman aja, Ustaz. Ya mungkin memang karena ada masalah di luar atau bawa-bawa gitu. Oke. Kalau misal ada nggak wali santri yang ya kadang saat ini ada kue, saat ini ada makanan. Itu berkahnya itu, Ustaz. Berkah ya. Alhamdulillahnya ada beberapa atau sebagian wali santri ini ya mereka bawa martabak untuk anaknya, disisakan untuk tim laskar lah ya.
Untuk anaknya satu, untuk kita satu. Ada sebagian wali santri yang seperti itu. Di situ letak berkahnya. Berkahnya. Apalagi kalau hari Ahad kunjungan tuh kan kadang penuh di meja. Makanya kalau hari Ahad kadang anak sering nongkrong di pos Laskar. Tahu aja. Ya, karena jadwal-jadwal itulah Iya. kita bisa makan enak. Ya ada martabak, ada pokoknya berkah lah ya. Iya. Ketika antum berada di menjabat sebagai kepala Laskar. Lalu kalau untuk suka duka, apa yang antum alami selama menjadi anggota tim Laskar di IBS nih? Suka dukanya lah. Suka duka. Kalau sukanya mungkin yang tadi itu ya Ustaz ya. Yang mana tuh? Ada wali santri datang. Oh, salah satu itu ya. Kasih Membawakan makanan. bawa juga untuk kita. Ya sukanya itu ya ibadah kita di sini sih. Oh, dipantau lah ya di Seolah Murtabak. berkumpul dengan orang-orang soleh ini saling mengingatkan Ustaz. Mungkin tidak dijumpa di tempat yang lama kan. Alhamdulillah di sini didapat ya seperti itu. Itu sukanya. Suka. Ada lagi? Suka dunia akhirat itu. Oh. Ustaz. Ada lagi sukanya yang lain? Banyak sih. Sampai bertahan 5 tahun tuh pasti banyak sukanya Ustaz. Oh iya. Kalau di tempat yang lain tuh kan setahun, 2 tahun. Pasti banyak sukanya. Iya, biasanya kalau yang bertahan lama itu kan ada kenyamanan di situ. Ada kenyamanan. Kalau nggak nyaman kan nggak lama biasanya. Iya, betul Ustaz. Oke, lalu dukanya apa? Cerita duka nih ya. Duka nih kalau piket malam Ustaz. Oh, piket malam. Kenapa dengan piket malam? Meninggalkan keluarga, anak istri itu terasa dia. Tapi kan paginya masih bisa jumpa. Iya. Berangkat jam 10 malam. Balik jam itu duka. Balik jam Biasa 6. sih duka-duka seorang satpam itu memang kayak gitu. Tapi kan itu masuk malam itu dalam sepekan berapa kali biasanya? 3 kali Ustaz. 3 kali ya. Berarti tapi kan sisanya kan masih ada kadang ya bisa lah masih bisa ngajak keluarga jalan-jalan. Bisa. Ngajak anak makan. Dan dukanya satu lagi mungkin ya kalau di saat karyawan yang lain libur, kita tetap standby di pondok. Ya. Tapi kalau lebaran kadang ada juga yang nggak pulang ya? Alhamdulillahnya kita di pondok ini diberi cuti Ustaz, bergantian seminggu. Jadi cuti seminggu kita bergantian, dua orang gitu. Tinggal dipilih lah siapa yang mau duluan gitu. Tapi kan walaupun masuk kan ada uang lembur lah ya kan bahasanya. Itu berkahnya lah ya. Itu berkahnya tuh. Berkahnya. Berarti salah satu itu ketika yang lain libur, antum dan kawan-kawan tidak libur. Lebih banyak sukanya sih pada dukanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti intinya selama 5 tahun lah bertahan, banyak cerita yang ya mungkin nggak bisa diceritakan dengan kata-kata lah ya. Iya. Karena memang kadang kita mengungkapkannya dengan tindakan, dengan sikap itu salah satu rasa suka antum, senang antum lah ya. Iya, Ustaz. Oke, lalu bagaimana pesan antum lah untuk terutama para wali santri nih, bagaimana agar ya anaknya tuh di pondok tuh nggak usah dipikirkan, aman lah insya Allah pondok menjaga, bagi ada tim Laskar yang selalu memantau 20 kadang patroli malam-malam ngecek ke kamar-kamar. Apa saran antum kepada orang tua di rumah agar tidak terlalu memikirkan anaknya di sini, udahlah biarkan pondok yang menjaga gitu, ada tim Laskar. Alhamdulillah sih pondok kita termasuk pondok yang aman, nggak ada gangguan dari luar apapun. Kalau untuk keamanan insya Allah aman. Mungkin 24 jam kan dijaga. Kita 24 jam jaga. Bahkan nggak ada putusnya kan, jam 6 balik ada yang masuk. Sampai jam 2 balik ada yang masuk. Bahkan kalau dari jam 10 malam itu ada berapa titik kita jaga kan. Berarti itu dalam sekali satu shift itu berapa jam? Kalau pagi 2 masuk pagi dari jam 6 sampai jam 2 siang tuh 2. Dari jam 2 siang ke jam 10 malam tuh 2. Berarti yang malam baru 3. Dari malam tuh 3 bahkan 4. Kita sengaja kita fullkan untuk. Berarti fokusnya di gerbang depan, gerbang belakang, di tengah bahkan ya? Di SD kita ada juga. Oh, di MKRS. Iya. Kalau di tengah itu berarti yang fokus di asrama lah ya. Di asrama putri. Lalu bagaimana sih trik dan tips mengidentifikasi, oh ini santri ini mau bikin sesuatu nih, mau bikin ya apa, mau nakal atau apa, kan itu kan bagian antum yang mengamankan, oh nih santri ini oh nih ketika jam kawannya belajar dia mungkin
nongkrong di mana, kan antum harus gimana tips dan triknya biar anak-anak nih takut untuk nongkrong gitu, karena antum kan harus patroli itu. Betul Ustaz. Ini dia Ustaz. Setiap satpam itu, kalau kita di sini namanya laskar ya, dia harus mempunyai rasa apa ya? Rasa curiga yang tinggi ya. Feeling itu harus kuat. Berarti harus memiliki rasa suuzon yang iya, bukan hal yang negatif ya, Iya. positif ya. Iya. Harus jangan anggap sepele, jangan anggap remeh dengan sesuatu lah itu. Karena sesuatu pun bisa terjadi yang kita tidak yakin terjadi bisa terjadi gitu. Iya. Seperti ada santri ke belakang atau ke toilet. Iya, ngakunya izin gitu kan. Iya. Rupanya dia karena nggak mau masuk ke lokal atau apa kan, otomatis harus harus ngapain ini anak datangi gitu. Harus mempunyai jiwa itu. Kalau kita cuek-cuek aja nggak akan pernah tahu kita apa yang mereka lakukan. Iya kan, entah itu ngapain di kamar mandi. Berarti ini harus selalu Salah satu curiga. contoh kemarin tuh ada mobil transportasi gitulah saat tengah-tengah malam ya, datang ke arah pondok. Apa gokar? Maksim. Ya masih satu apa? Kalau kita cuek-cuek aja, nggak ada rasa curiga sama sekali, pasti lewat aja mobil tuh kan. Itu masuk ke arah pondok itu mobil. Arah pondok, nggak belum sampai ke portal ya, belum sampai ya. Kan kita mempunyai rasa curiga yang tingkat tinggi itu, pasti kita bertanya ngapain nih malam-malam ke sini kan? Udah Tuh, jam akhirnya jam 1. setelah ditanya, Akhirnya nggak ditanya sih, kita ikutin ya, mau jemput santri mau keluar. Akhirnya nggak jadi nanti itu Iya, keluar. akhirnya kita dapati santri itu mau masuk mobil. Makanya itu kita tekankan. Itu baru-baru ini ya? Itu harus dimiliki ya. Bagi seluruh satpam atau seluruh laskar IBS itu harus dimiliki. Punya rasa curiga, tapi curiga yang bukan curiga suuzon, curiga yang ini ngapain nih, ada apa gitu, untuk keamanan pondok lah intinya. Oke. Kalau nggak kayak gitu kita terlena Ustaz. Bagian jaga malam kan kadang ngantuk apalah ini kan. Iya. Udah jam-jam 2 lah datang, kadang yang kalau nggak peduli kan adalah lantak lah situ gitu kan. Anak-anak muda ini, remaja ini kan pinginnya mereka mencoba. Ya ya namanya usia labil. Iya. Selalu ya, kita tidak bisa menahan juga hal-hal seperti itu tidak terjadi, karena memang sudah hukum sunatullahnya, mesti ada yang baik, mesti ada yang ya tidak baik lah gitu kita katakan. Kita ini harus pandai-pandai baca situasi, harus pandai-pandai baca pergerakan santri. Tapi sekarang kan pakai kostum kayak gini lebih pede nggak dengan yang dulu pakai jas pakai meja? Alhamdulillah lebih pede. Lebih pede ya. Iya. Apalagi kalau pakai sepatu apa namanya? PDH. Tapi kan berita yang beberapa waktu lalu kan mau ganti ya. Ganti kostum kan, warna kuning ya. Apa tuh? Pokoknya ya mau ganti kostum, tapi sampai saat ini belum ada sih. Karena kan katanya kostumnya sekarang ini lebih mirip ke polisi. Iya. Nah, nanti disalahgunakan. Betul. Apalagi tulisan Polda Riau. Iya. Kalau yang nggak paham Kita tentang ini kan polisi juga. Ustaz. Iya. Polisi terbatas. Tapi kan kalau orang awam yang nggak tahu, kita datang ke pasar dikiranya kan polisi. Kalau yang nggak tahu tentang dunia gitu kan. Iya. Polisi. Tulisan security-nya tinggal dikelupas saja. Iya. Satpam. Kalau dulu kan kalau di kampung hijau ya warnanya, linmas kalau itu ya. Linmas ya. Berarti mulai kapan rencana katanya mau ganti kostum? Belum ada infonya. Belum ada info ya, berarti masih menggunakan kostum yang sekarang. Iya, betul Ustaz. Tapi memang nampak gagahnya tuh beda gitu. Alhamdulillah. Kalau nampak dari jauh, abang nih polisi lu. Setelah didekati, ya bukan masalah Pak. Oh iyalah. Tapi intinya sama-sama menjaga ya, polisi ya, menjaga keamanan. Iya. Oke, Ustadz Akhyar, syukron untuk pengalamannya selama menjadi laskar dan menjadi kepala tim laskar juga ya. Semoga bisa bertahan lama di IBS. Amin. Ya, dengan banyak keberkahan di sini ya. Semoga ya tidak ada lagi kejadian aneh di pondok ya, karena tim laskar selalu berpatroli 24 jam. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya, Sat?
Nggak ada sih rasanya Nggak cukup. ada ya. Ya. Tergantung Ustaz, masih ada Oke. pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan kita jawab. Oke, untuk Piala Dunia tahun ini siapa kira-kira yang menang? Jelas kita berpihak ke kembaran Ustaz. Oh, Cristiano Ronaldo. Wah, Oke. Tapi baru ngegolkan 1. Solo nanti menyusul. Itu pun baru dari titik penalti. Ya. Oke lah, Ya, Ustaz. syukuran Ustaz Akhyar, semoga Ya, Ustaz. berkah, Ya. semakin sukses di dunia Amin. perlaskaran. Iya. Ada niatan nanti pindah bagian? Untuk sejauh ini masih nyaman Ustaz di sini. Siapa tahu nanti mau di bagian keuangan atau atau di Asanta Mart kan, Belum ada. biar bisa Ustaz. minum Goda tiap hari. Oke, syukur Ustaz. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.